untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan. Semoga kebaikan dan ketaatan yang kita ada di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Sittu Durar min Usuli Ahli al-Athari, insyaallah taala. Sebelumnya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kemudahan untuk memahami apa yang akan kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Berkata penulis hafizahullahu taala, beliau menukilkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Hibban dan imam-imam yang lainnya. Dan perkataan ini dinyatakan sahih atau bisa disandarkan, dipulangkan kepada pemilik perkataannya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Wa qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berkata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa huwa yakhtubun nas, dan perkataan ini beliau sampaikan ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia. Ketika Abu Bakar berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian isi perkataannya adalah beliau mengatakan, ya ma'syarul muslimin, wahai kumpulan orang-orang Islam, orang-orang muslim. Kemudian beliau mengatakan, istahyu minallah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, milikilah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Milikilah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fawalladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, berada di dalam genggaman tangannya Allah tabarakahu wa ta'ala, inni la'adhallu hina alhabu ilal ghaiti fil qada'i mutaqanni'an bisawbi istihya'an min Rabbi azza wa jalla. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya saya, jika, kata beliau, ingin menunaikan atau ingin buang hajat, jika beliau ingin buang hajat, maka ada hal yang beliau lakukan, yaitu beliau menutup wajahnya atau menutup matanya dengan pakaian yang beliau pakai, karena adanya perasaan malu kepada Allah tabarakahu wa ta'ala. Karena adanya perasaan malu beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang sampai ketika buang hajat
beliau menutup matanya atau menutup mukanya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama mengetahui sebelum seseorang bisa merasakan malu pada Allah Subhanahu wa taala, maka tahapan sebelumnya adalah seseorang harus bisa menjadi manusia yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Maka ketika manusia bisa merasa menjadi seorang manusia yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, maka dia akan menjalankan hidup ini dengan baik. Dan kemudian ketika sudah tertanamkan rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul rasa berikutnya, yaitu rasa malu pada Allah melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan walidzalika akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annal abda la yubashira ba'dal ma'asi illa li khalwi qalbihi minal imani hina yubashiruha. Oleh karena itu, terdapat sebuah kabar yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isi kabarnya menceritakan tentang tidaklah seorang hamba menyengaja melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba menyengaja melakukan perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang menjadi faktor utamanya karena kosongnya iman di dalam hatinya ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut. Ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut. Kenapa dikatakan kosongnya iman saat melakukan kemaksiatan? Kenapa teman jamaah? Jadi dikatakan seorang yang melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, baik kemaksiatan lahiriah maupun kemaksiatan batiniah yang tidak terlihat. Lebih bahaya mana, kemaksiatan yang terlihat apa yang tidak terlihat? Hah? Yang tidak terlihat yang ada di sini. Kemaksiatan yang ada di sini yang lebih berbahaya. Itu yang menyebabkan orang-orang munafik kekal di neraka. Karena mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam dada mereka. Mereka menampakkan Islam, mengamalkan Islam, tapi hati mereka nggak suka dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi hati mereka mengingkari apa yang mereka kerjakan. Maka dengan sebab pengingkaran yang ada di dalam hati mereka, menjadilah mereka penghuni neraka yang kekal di dalam neraka. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya
memberikan pendidikan iman terlebih dahulu sebelum amal. Pentingnya memberikan pendidikan iman terlebih dahulu sebelum amal. Karena jika amal terlebih dahulu, jika pendidikan amal terlebih dahulu atau amal didahulukan daripada iman, maka di antara efek negatifnya amal itu akan ditinggalkan. Amal itu akan ditinggalkan secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Tetapi jika iman didahulukan daripada amal, maka amal itu akan terus dikerjakan karena dengan sebab adanya iman. Dengan sebab adanya iman. Oleh karena itu, pendidikan yang terbaik adalah menanamkan iman terlebih dahulu sebagaimana pendidikan yang diterapkan, dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau mengkokohkan iman-iman para sahabat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala melihat telah kuat iman-iman para sahabat, barulah turun satu persatu perintah dan larangan. Perintah-perintah dan larangan-larangan. Sampai perintah berjihad, ya, sampai perintah berjihad. Coba kalau antum punya buku fikih yang berhubungan dengan fikih, itu bab jihad selalu ditaruh di paling belakang oleh penulisnya. Bab jihad selalu ditaruh di paling belakang. Karena apa? Karena jihad butuh apa? Iman yang kuat, ilmu yang kuat. Ya, jihad butuh itu. Makanya sebelum sampai bab jihad ada proses bab-bab yang dipelajari terlebih dahulu. Sampai menuju bab jihad, sampai menuju bab jihad. Oleh karena itu, teman-teman semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah alasan ketika memerintah, itu bahasa sederhana. Bahasa sederhana. Iman terlebih dahulu sebelum amal. Artinya bahasa sederhananya apa? Berikan alasan kenapa antum merintah beramal. Kenapa antum beramal? Paham enggak? Misalnya gini. Antum suruh anak antum sholat. Oke. Setelah itu atau sebelum itu, antum kasih edukasi kenapa sholat. Sampai masuk di dalam dirinya iman. Sehingga berjalan dengan waktu dia siap untuk mengerjakan sholat. Makanya bimbingannya kata Nabi, sudah mulai disuruh sholat di usia 7 tahun. 7 sampai 10 tahun proses. Bapaknya, ibunya berkewajiban memberikan apa? Pendidikan. Kenapa mesti sholat? Kenapa mesti sholat? Ya, karena apa? Ketika langsung diperintahkan sholat, tidak tertutup kemungkinan dia jauh dari bapak ibunya, sholatnya ditinggalkan. Sholatnya ditinggalkan. Itu yang dimaksud pendidikan iman terlebih dahulu, baru amal. Ya, iman terlebih dahulu, ditanamkan keimanan terlebih dahulu. Ya, seperti misalnya sahabat mau perang.
Dia lagi megang kurma. Dia tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya ikut perang terus saya mati, di mana tempat saya?" Maka Nabi bilang, "Di surga." Di surga. Maka kurmanya dilempar, dia ikut perang dan dia mati. Itu namanya iman. Dia tahu dulu alasannya kenapa dia ikut jihad. Ya, gitu. Jadi di sini penulis mengatakan ada kabar dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasannya jika seorang hamba menyengaja melakukan maksiat, maka saat dia mengerjakan maksiat tersebut, dipastikan tidak ada keimanan di dalam hatinya saat dia mengerjakannya. Saat dia mengerjakannya. Karena tidak ada iman di dalam diri seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang tidak ada sama sekali, hilang, hilang. Ada yang hilang sebagian, gitu ya. Ada yang hilang, hilang semuanya, hilang. Ya, dinafikan, hilang. Imannya dinafikan. Dan ada yang hilang sebagiannya. Kemudian balik lagi. Nah, kemudian penulis membawakan hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Nabi kita bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menafikan, meniadakan adanya iman pada pelaku zina saat dia berzina. Nabi mengatakan, pelaku zina saat dia berzina, maka tidak ada iman saat dia berzina itu. Gitu. Kenapa? Kenapa, Mas? Dinyatakan tidak ada iman. Sedang turun. Yang lain? Apa? Karena Allah angkat imannya. Yang lain? Kasih gelas tuh. Karena tidak ada rasa malu pada Allah. Yang lain? Ah? Merasa tidak diawasi. Merasa diawasi hilang. Jawabannya gini. Jawabannya semua antum jawabannya hampir benar. Yang tepat, iman tidak menyuruh berzina. Paham nggak? Karena iman tidak ada cabang iman apa? Untuk berzina. Paham nggak? Kan Nabi mengatakan iman itu ada beberapa cabang. Oke? Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah, memahaminya, mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu. Di antara cabang ini tidak ada perintah untuk bermaksiat. Di antara maksiat itu adalah zina. Maka dikatakan saat seseorang berzina tidak ada iman. Kenapa? Karena kalau ada iman, imannya akan cegah dia berzina. Mafhum? Jelas? Kalau ada iman, imannya akan mencegah dia untuk berzina. Bagaimana? 3 orang yang terjebak di dalam gua, yang salah satunya telah berhadapan dengan wanita yang dia suka untuk dia setubui, sudah ada di depannya. Sudah ada di depannya. Kalau saat itu nggak ada iman, jadi hubungannya itu. Hubungannya jadi. Tapi karena saat itu ada iman, imannya melarang untuk dia melakukan itu. Jelas ya? Makanya dikatakan kenapa tidak ada iman.
Karena iman nggak memerintahkan seseorang bermaksiat. Karena iman tidak memerintahkan seseorang bermaksiat. Ya. Maka dalam hal ini teman-teman semua jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita butuh Allah Jalla dzikruhu, kita pun butuh teman yang soleh, atau untuk para perempuan, teman-teman yang solehah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mendahulukan hawa nafsu dari iman. Sahih enggak? Nyata nggak dalam hidup ini? Kadang kita mendahulukan apa? Hawa nafsu daripada iman. Maka fungsi teman beriman, teman soleh, dia akan ingatkan, Mas, Mbak, yang antum lakukan ini mengedepankan hawa nafsu, bukan mengedepankan iman. Contoh. Jika ada orang yang berbuat salah pada kita, mukul kita misalnya, maka Islam membolehkan untuk kita membalas memukul dengan pukulan yang sama, setimpal, boleh. Islam membolehkan. Boleh bukan berarti wajib. Tetap yang lebih utama, seseorang bisa menerima dan memaafkan. Itu lebih utama. Jelas ya? Jelas sampai sini? Kemudian, jika seseorang ingin membalas satu pukulan dengan dua pukulan, atau satu pukulan dengan dia memukul dengan tongkat kayu, sementara yang mukul dia tangan kosong, dia mau balas dengan pukulan dengan tongkat kayu, maka saat dia balas pukulan dengan tongkat ataupun kayu, maka kita sebagai temannya memberikan nasihat. Ini melanggar syariat. Ini mendahulukan hawa nafsu. Karena apa? Karena apa? Itu dia. Karena apanya yang setimpal? Jelas ya? Jelas ya? Mafhum? Maka kita manusia kadang apa? Kadang kalah sama hawa nafsu. Maka kita butuh Allah. Kemudian baru butuh teman yang soleh. Coba temannya kompor meleduk. Apa yang terjadi? Hajar aja udah. Ya nggak? Habisin udah. Kurang ajar yang kayak gitu, jangan dikasih ampun. Benar nggak? Kalau temannya kompor meleduk. Ya nggak? Tapi kalau temannya orang soleh atau soleha, ya udah nggak boleh itu. Itu yang terbaik, dimaafkan. Tapi kalau dia nggak kuat, dibalas satu pukulan udah cukup, satu-satu seri. Kan gitu. Jelas ya? Makanya dikatakan saat seseorang melakukan satu tindakan yang melanggar syariat, maka saat melakukannya tidak ada iman. Di saat melakukannya aja, di saat melakukannya nggak ada iman. Gitu. Tidak ada iman. Mafhum ya? Makanya Nabi katakan, Nabi yang dinafikan sama Nabi apa? Imannya dinafikan. Kenapa dianggap nggak ada? Kenapa dianggap nggak ada? Karena kan tadi iman itu tidak nyuruh maksiat. Jelas ya? Iman tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Seorang yang berzina ketika berzina itu dia tidak beriman. Imannya copot saat dia berzina. Terus Nabi contohkan yang berikutnya. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah pencuri mencuri ketika melakukannya itu tidak ada iman juga.
dinafikan apa oleh Nabi? Iman. Ya, dinafikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman. Saat dia mencuri. Demikian juga saat dia minum khamr, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat seorang minum khamr maka saat dia minum tidak ada iman dalam dirinya. Tidak ada iman dalam dirinya. Gitu. Tidak ada iman dalam dirinya. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam wat taubatu ma'rudatun ba'du. Kemudian taubat adalah ada di langkah berikutnya, di step berikutnya. Ketika dia mengambil taubat, bersegera untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu akan kembali sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tetapi tidak bisa kontan. Karena pasti ada efeknya. Karena maksiat pasti ada efek, ya. Kalau bicara Allah Maha Pengampun, diampuni. Diampuni. Tapi efeknya itu sulit hilang. Efek maksiat itu sulit hilang. Kecuali dengan proses yang lama. Proses yang lama. Efek maksiat itu sulit hilangnya. Apa efek maksiat? Hah? Itu diantaranya akan kambuh. Ada efek terberat dari itu apa? Apa? Tidak khusyuk. Lebih spesifik lagi, hilang, diangkat semangat untuk beribadah oleh Allah. Itu efek maksiat terbesar. Diangkat. Berat. Mengerjakannya berat, susah. Maka jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Maka sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm ayat ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang ayat ke-31. Kita lihat, kita mulai dari ayat 31. Kata Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Kata Allah tabaraka wa taala, Allah akan berikan balasan pada orang yang berbuat tidak baik dengan apa yang mereka kerjakan. Ada efeknya. Ada efeknya. Ada efeknya. Di antara efeknya itu berhubungan dengan hati. Terangkatnya, pernah nggak antum dalam hidup merasakan mudahnya beramal dan sulitnya beramal? Pernah nggak? Kayaknya mau puasa besok hari Kamis, besok Kamis ya? Rabu ya? Gampang, slow aja, gampang. Cuma minum air putih sama telur, atau minum air putih jadi itu sama. Jadi mudah gitu. Tapi ada saat kita pernah merasakan sudah mulai dihantui, sanggup nggak nih puasa gitu? Iya nggak?
hantu itu, ya, rasa itu dari mana? Dari maksiat kita. Dari maksiat kita itu berbuah jadi itu. Kenapa saat sahur dengan lauk yang banyak, satu piring nasi dengan lauknya lengkap, khawatir sanggup apa tidak di tengah-tengah itu. Tapi kenapa satu gelas air putih kok bisa sampai maghrib? Karena ada peran dari dosa dan maksiat. Ada peran dari dosa dan maksiat. Kita tidak bicara diampuni atau tidak diampuni. Antum kita berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Tapi efek itu tetap ada. Efek itu ada. Efek itu ada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna." Siapa mereka? Kata Allah, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi." Mereka punya sifat, sifatnya adalah menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa besar itu bisa dicegah ketika sudah diapain? Diapain? Hmm? Dosa besar itu sebenarnya bisa dicegah ketika dijauhi. Setiap dosa ada pintunya nggak? Ada sebab awal mulanya nggak? Ada? Ada. Maka ketika sebab awal mulanya sudah dijauhi, maka dosa besar bisa dijauhi. Karena Allah yang mengatakan, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, menjauhi. Karena kalau sudah dekat susah untuk dijauhi. Itu dosa besar begitu. Makanya kata Allah dijauhi. Semua perantara yang menghantarkan pada dosa besar itu dijauhi. Karena kalau udah dekat susah. Ya, kalau sudah dekat susah. Jelas ya? Kemudian kata Allah apa? Illa al-lamam. Itu lamam. Illa lamam. Kecuali dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Nanti kita jelasin habis sholat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.